Baik, di sini perkenalkan nama saya Nila Putri Delaswari, nomor absen 2 dengan NIM 2415613009. Saya dari kelas 2D dan program studi D3 Akuntansi. Jadi di sini saya akan membahas tentang soal ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Jadi untuk soal yang pertama, yaitu carilah contoh kasus kecurangan yang berkaitan dengan siklus produksi dan evaluasi sistem pengendalian internalnya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh kasus kecurangan yang berkaitan dengan siklus produksi dan juga evaluasi sistem pengendalian internalnya, di mana saya mendapatkan kasus yang berjudul peranan aktivitas pengendalian untuk meningkatkan efektivitas siklus produksi perusahaan, yaitu studi kasus pada PT Avanti Ragam Sukses. Di mana PT Avanti Ragam Sukses ini adalah perusahaan manufaktur komponen sepatu di Bandung yang bergerak di bidang pembuatan outsole dan juga suku cadang sepatu. Adapun bentuk kecurangan yang terjadi dalam perusahaan ini, yaitu dalam hal siklus produksi, yang dimana berdasarkan studi kasus, pada PT Avanti Ragam Sukses ditemukan beberapa kelemahan pengendalian yang membuka celah kecurangan, khususnya pada produksi. Yang pertama, itu ada pencurian bahan baku, di mana masalah yang terjadi yaitu tidak adanya pengaman ketat di gudang bahan baku. Maka hal tersebut pencurian bahan baku oleh karyawan karena tidak adanya kontrol fisik dan juga dokumen yang mencatat keluar masuknya barang. Yang kedua itu ada tanggung jawab ganda, di mana di sini kepala produksi itu memiliki peran ganda yang sebagai planning, scheduling, dan juga otorisasi. Jadi, risiko yang terjadi yaitu keseimbangan kekuasaan itu menciptakan peluang untuk memanipulasi data atau penyalahgunaan wewenang. Dan yang terakhir itu tidak adanya dokumen penunjang, di mana di sini masalahnya itu ketidakadaan dokumen seperti move ticket, job order cost sheet, dan juga surat pengambilan bahan. Jadi, resikonya itu sulit dilacak kapan dan siapa yang mengambil bahan dari gudang yang akan membuka peluang untuk fraud. Jadi di sini saya akan membahas tentang evaluasi dan juga solusi dari pengendalian internal. Yang pertama itu ada pemisahan tugas yang memadai, di mana dalam kasus ini ditemukan bahwa kepala produksi itu merangkap peran sebagai perencana dan pengatur jadwal produksi, yang dimana tidak ada pemisahan tugas antara bagian otorisasi dengan pencatatan dan juga pengelolaan persediaan. Solusinya yaitu dengan menambah personel yang memisahkan fungsi otorisasi, pencatatan, dan juga pelaksanaan produksi. Yang kedua, itu ada otorisasi yang tepat, di mana dalam kasus ini banyak transaksi produksi tidak memiliki bukti otorisasi yang terdokumentasi, maka proses pengeluaran bahan baku tidak terkontrol yang dapat membuka peluang penyalahgunaan. Solusinya, yaitu menerapkan sistem surat perintah kerja dan surat pengambilan bahan baku yang disetujui oleh atasan. Yang ketiga, itu ada dokumen dan catatan yang memadai, di mana di kasus ini tidak tersedia dokumen seperti move ticket, job order cost sheet, atau kartu gudang bahan baku atau barang jadi. Maka akan menyulitkan dalam pelacakan pergerakan barang dan tidak ada transparansi biaya produksi. Solusinya yaitu dengan menerapkan adanya move ticket saat perpindahan barang antar divisi, lalu job order cost sheet untuk menghitung biaya produksi tiap produk, dan terakhir itu menyediakan kartu gudang guna mencatat keluar masuk barang secara rinci. Yang keempat, itu ada kontrol fisik atas aset dan juga catatan. Dalam kasus ini ditemukan bahwa gudang bahan baku dan barang itu tidak dikunci dan akses terhadap gudang tidak dibatasi oleh personel tertentu, maka terjadilah pencurian bahan baku. Solusinya itu bisa dengan mengunci gudang secara fisik, berikan akses hanya pada staf, dan juga pasang CCTV. Yang terakhir itu ada pemeriksaan independen atas kinerja, di mana PT Avanti Ragam Sukses tidak ada pemeriksaan internal atau evaluasi dari divisi lain, dan juga tidak dilakukannya stok opnam secara rutin, yang menyebabkan kesalahan tidak akan terdeteksi secara cepat, maka perusahaan dapat melakukan stok
opnam berkala bulanan maupun kuartalan. Lalu adanya pemeriksaan silang antara divisi atau audit dari auditor internal maupun eksternal. Jadi untuk nomor 2 itu jelaskan diagram arus data siklus produksi. Jadi udah disediakan gambarnya. Yang pertama itu ada proses desain produk yang dimana tahapan ini itu menerima input berupa informasi bahan, baku, dan data biaya dari proses akuntansi biaya. Di mana desain produk ini itu bertanggung jawab untuk menentukan struktur produk termasuk komponen bahan baku serta urutan operasi produksi yang dibutuhkan. Hasil dari proses ini itu berupa daftar operasi dan juga kebutuhan bahan baku, yang kemudian digunakan sebagai acuan oleh proses perencanaan dan penjadwalan produksi. Proses selanjutnya itu adalah perencanaan dan penjadwalan produksi, di mana pada tahap ini itu sistem menerima input dari berbagai sumber, yaitu perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan dari siklus pendapatan. Di mana daftar bahan baku ini dari siklus dan daftar bahan baku dari siklus pengeluaran, serta daftar operasi dari proses desain produk. Output dari proses ini itu mencakup pesanan produksi, permintaan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja, serta permintaan tenaga kerja ke siklus manajemen SDM. Fungsi utama dari proses ini adalah menyusun jadwal produksi yang optimal dan merencanakan kebutuhan sumber daya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Secara keseluruhan, siklus produksi ini itu dimulai dari kebutuhan pasar yang kemudian diterjemahkan dalam perencanaan produksi. Desain produk itu menjadi dasar operasional produksi, sementara proses produksi itu menghasilkan barang dan informasi biaya. Akuntansi biaya itu berperan penting dalam pelaporan keuangan dan manajerial. Semua komponen ini saling terintegrasi untuk memastikan bahwa produksi itu berjalan efisien, ekonomis, dan juga sesuai dengan permintaan pasar. Baik, selanjutnya itu ada nomor 3, itu jelaskan bagian flowchart penjualan kredit atau penerimaan piutang, di mana flowchart ini tuh terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu ada order penjualan, gudang, pengiriman, penagihan, dan juga akuntansi, yang masing-masing itu menunjukkan tahapan dan dokumen yang terlibat dalam proses bisnis penjualan. Baik, yang pertama itu proses dimulai pada bagian order penjualan. Itu ketika perusahaan itu menerima pesanan dari pelanggan setelah menerima order, bagian penjualan itu membuat purchase order dan kemudian membuat surat konfirmasi penjualan. Dokumen ini diteruskan ke bagian gudang sebagai dasar untuk mempersiapkan barang. Setelah barang siap, bagian gudang akan menyerahkannya ke bagian pengiriman dan mengirimkan sales confirm 2 itu serta kartu gudang untuk pencatatan stok. Di bagian pengiriman, itu proses dimulai dengan pembuatan surat pengantar atau SPB, itu berdasarkan dokumen yang diterima dari bagian gudang dan sales confirm. Barang kemudian itu diserahkan ke pelanggan bersamaan dengan SPB dan konfirmasi kedua. Dokumen pengiriman ini kemudian diteruskan ke bagian pada tahap penagihan berdasarkan purchase order, SPB, dan konfirmasi pengiriman. Bagian ini itu menyusun faktur dan mengirimkannya ke pelanggan. Faktur ini juga menjadi dasar bagi proses di bagian akuntansi. Terakhir, itu ada di bagian akuntansi, yang menerima SPB dan juga faktur untuk dibuatkan surat penagihan dan surat pemberitahuan atau SP yang akan dikirim ke pelanggan sebagai pencatatan resmi piutang dagang. Proses ini memastikan bahwa seluruh transaksi penjualan itu tercatat dengan benar dalam sistem keuangan perusahaan. Untuk soal yang terakhir, itu jelaskan siklus pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC. Jadi, siklus pengembangan sistem atau System Development Life Cycle (SDLC) adalah proses atau tahapan-tahapan sistematis yang digunakan untuk mengembangkan, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi berbasis komputer. Tujuan utama dari SDLC itu adalah untuk menghasilkan sistem yang berkualitas tinggi, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ada 6 tahapan umum dalam SDLC,
Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Ini adalah tahap awal di mana kebutuhan proyek itu diidentifikasi dan direncanakan. Itu meliputi analisis kelayakan seperti teknis, ekonomi, hukum, dan juga operasional. Kemudian itu ada penentuan tujuan proyek serta penyusunan tim pengembang. Yang kedua itu ada analisis sistem atau sistem analisis, yaitu mengkaji kebutuhan bisnis dan juga pengguna secara mendalam. Di sini dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi untuk memahami sistem yang berjalan dan menentukan kebutuhan sistem baru. Yang ketiga, itu ada perancangan sistem atau sistem desain, di mana berdasarkan hasil analisis itu dilakukan perancangan sistem baru secara detail, mencakup desain, arsitektur sistem, database, antarmuka pengguna, dan juga alur proses. Yang keempat, itu ada pengembangan atau pemrograman atau development, di mana tahap ini itu melibatkan proses penulisan kode program oleh tim pengembang sesuai dengan desain sistem yang telah dibuat. Yang kelima itu ada implementasi atau implementation, di mana sistem ini mulai digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini juga dilakukan pelatihan pengguna, dokumentasi, dan juga transisi dari sistem lama ke sistem baru. Yang terakhir itu ada pemeliharaan atau maintenance, di mana setelah sistem baru berjalan, dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk perbaikan kesalahan, peningkatan fitur, dan juga penyesuaian terhadap perubahan lingkungan bisnis. Baik, itu dia sekian dari saya atas membahas soal ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah ucap dari saya ucapkan terima kasih.